Swallowed Star Chapter 2, Bab 2, RR. Sektor selatan terutama digunakan sebagai tempat persewaan murah. Itu dikemas hingga batasnya dan masing-masing apartemen seperti tiang beton persegi besar dan dibangun tanpa mempertimbangkan paparan sinar matahari. Rumah Luo Feng berada di lantai 32 dari 36 lantai di apartemen tertentu. Feng, mau pergi ke dojo malam ini? Wei Wen berkata saat dia menuju ke apartemen lain. Aku harus pergi keluar untuk beberapa urusan pendidikan keluarga malam ini. Setelah itu selesai, aku mungkin pergi ke dojo. Jangan menungguku malam ini. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya lalu terbang menaiki tangga. Setiap langkah Luo Feng yang meliputi 4 anak tangga. Seperti macan kumbang yang ngebut. Luo Feng mencapai lantai 2 dalam 2 kedipan. Lantai 3. Lantai 4. Langkah. Bahkan saat berlari, Luo Feng masih sangat fleksibel. Memiliki cukup waktu untuk memberi jalan bagi penghuni lain di tangga. Feng. Keluar dari sekolah. Ya, Paman Wang. Pola pernapasan Luo Feng tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai anggota elit, kecepatan pendakian ini tidak berbeda dengan jalan santai. Bagi sebagian besar penduduk berpendapat, tidak ada lift yang dibangun di dalam gedung. Jika lift dibangun, maka biaya sewa penghuni akan naik. Saat ini, bagi banyak penduduk, mendaki beberapa lusin lantai sangatlah mudah. Bagi mereka, membangun elevator di dalam gedung hanyalah pemborosan. Karena listrik mahal dan sistem pertahanan kota bertenaga listrik, seluruh negeri membutuhkan listrik. Lantai 32. Di lantai 32, ada 8 keluarga, dan Luo Feng adalah salah satunya. Kaca, memegang kuncinya. Luo Feng membuka pintu. Saudaraku, apakah itu kamu? Sebuah suara datang dari dalam rumah. Yup, Luo Feng menutup pintu. Sekilas, rumah Luo Feng terdiri dari 1 kamar dan 1 ruang tamu. Luasnya 36 ping asteris. Asteris A, ping, adalah sekitar 306 meter persegi. Sejak awal ingatannya, dia telah tinggal di sini bersama saudara laki-laki dan orang tuanya. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Di tempat ping 36 ini. Gua. Apa yang kamu baca? Luo Feng menuju ke balkon. Di balkon, seorang remaja kulit putih kurus dan sakit-sakitan duduk di kursi roda, memegang buku bahasa Inggris. Ketika Feng melihat itu, dia tertawa. Oh, apakah itu, Pulaisi, ahli investasi? Di dalam pakar investasi, bukankah dewa saham, Buffett, yang paling terkenal? Mengenai investasi dan saham, Luo Feng tidak mengerti apa-apa. Buffett tidak terlalu cocok untukku. Selain itu, teori dan pemikiran Pulaisi lebih dekat dengan cita-citaku sendiri. Jadi aku bisa belajar lebih banyak dari mereka. Remaja kurus itu mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Kamu lanjutkan membaca. Luo Feng tertawa. Secara tidak sengaja, Luo Feng melirik kaki adik laki-lakinya dan merasakan sakit di hatinya. Selama masa mudanya, kaki adik laki-lakinya tertabrak mobil. Segala sesuatu di bawah pahanya hancur, yang membuatnya lumpuh. Sebagai orang cacat, dia menghadapi tekanan besar dalam kehidupan masyarakat saat ini. Bahkan pendidikannya hanya bisa diajarkan melalui pelajaran internet jarak jauh. Karena dia sudah lama tidak terpapar sinar matahari. Wajah kakaknya pucat pasi, seolah-olah dia sakit. Dan, dia tidak punya banyak teman. Karena dia agak tertutup. Gaji ibu dan ayah tidak tinggi dan mereka harus membesarkan aku dan adikku. Dan adikku bahkan lumpuh. Beban keluarga kami terlalu besar. Jadi kami hanya bisa tinggal di rumah sewaan yang murah ini. Aku harus mengubah takdir rumah kita. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Saya naksir Susin. Namun saya belum bergerak. Belum mencoba memulai hubungan. Menurut undang-undang, seseorang boleh menikah pada usia 18 tahun. Begitu banyak orang yang memiliki hubungan selama SMA dan menikah ketika mereka lulus. Yang belum pernah memiliki hubungan saat SMA sedikit jumlahnya. Kok saya tidak punya satu? Petik 2. Karena aku tidak punya waktu untuk percintaan. Keluargaku tidak kaya. Jadi aku tidak memiliki bimbingan guru yang luar biasa. Aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri untuk segalanya. Tatapan Luo Feng tertuju pada ruang tamu. Sofa tua.
yang juga bisa berfungsi sebagai tempat tidur. Bertahun-tahun ini, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, hanya di rumah dengan 1 kamar dan 1 ruang tamu ini. Saudaraku dan aku berada di satu-satunya kamar. Sementara setelah bertahun-tahun, orang tuaku tidur di sofa ruang tamu. Saya pasti akan membiarkan keluarga saya tinggal di rumah besar dengan lift. Biarkan ayah dan ibu tidur di ranjang besar. Biar adikku tidak perlu bersusah payah saat menuruni tangga. Rumah itu harus memiliki jendela besar agar sinar matahari benar-benar bisa masuk. Kata-kata ini telah diulangi dalam pikiran Luo Feng berkali-kali. Itulah sebabnya dia bekerja sangat keras. Jadi, dia menjadi salah satu dari 3 anggota elit di sekolah menengah tanda pagar 3 dan merupakan satu-satunya dari 3 yang memiliki keluarga rata-rata. 2 lainnya sangat kaya. Hua-hua. Dari aliran air keran yang tiada henti. Ia mengisi ketel listrik dengan sangat cepat. Cici. Mencolokkan ketel listrik. Luo Feng duduk di sofa dengan buku pelajaran sejarah di rumah. Terus menghafal bagian-bagian penting dari buku itu. Tiba-tiba, air ketel sudah mendidih. Luo Feng meletakkan bukunya dan menuangkan air ke dalam botol isolasi. Ia juga menuangkannya ke dalam gelas plastik besar dan meletakkannya di atas meja. AD 2026. Pertempuran Hongzhe terjadi di Danau Hongzhe. Yup. Tahun 2026. Luo Feng menghafal peristiwa sejarah satu per satu. Dari pendidikan regulernya, Luo Feng adalah yang terbaik dalam matematika. Namun, dia paling tertarik pada sejarah. Karena setiap dia melihat sejarah abad ke-21. Dia merasa tidak nyaman. Ini adalah sejarah reformasi manusia. Luo Feng berjalan menuju kakaknya. Ya saudara, adik Luo Hua meletakkan buku itu di tangannya. Saya telah menyoroti 139 bagian penting dalam buku ini. Bertanya sedikit kepada saya. Luo Feng menyerahkan buku teks sejarah di tangannya. Luo Hua mendengarkan dan tertawa. Tentu, aku jarang mendapat kesempatan untuk menanyaimu. Saudaraku, dengarkan. Aku akan memberikan pertanyaan. Jika kamu salah, itu akan memalukan. Minta pergi. Luo Feng tertawa. Duduk di sofa. Ada 1 orang yang membunuh naga kepala naga dan menyelamatkan ratusan ribu orang. Yang membuat ribuan dari mereka berhasil dipindahkan ke markas Jiangnan. Siapa pahlawannya? Dari mana? Berapa umurnya ketika dia meninggal? Tanggal berapa tepatnya ini terjadi? Luo Hua bertanya sambil membalik-balik buku itu. Pahlawannya adalah Dong Nanbao, yang dianugerahi medali pahlawan bintang 4 oleh negara. Dia Yuan Jiang Taixing. Dia meninggal saat berusia 39 tahun. Ini terjadi. Seharusnya AD 2018. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Hua terus bertanya. Tanggal pastinya AD 2018. Bulan apa? Hari apa? Kurasa itu. Luo Feng berkata ragu-ragu. Tanggal 18 Juni. Haha. Pertanyaan pertama Anda salah. Luo Hua menggelengkan kepalanya. Dong Nanbao memang dari Yuan Jiang Taixing dan meninggal ketika dia berusia 39 tahun. Namun, ini terjadi pada 2018 tanggal 16 Juni. Luo Feng memukul kepalanya dan tertawa getir. Saya selalu bingung 16 dan 18. Terus bertanya. Oke. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan kedua. Luo Hua jelas bersemangat. AD 2013 masuk. Kedua bersaudara itu bertanya dan menjawab. Dan waktu berlalu dengan cepat. Saya sudah menanyakan setengah pertanyaan di buku ini. Saya mengajukan 68 pertanyaan dan Anda menjawab 63 benar dan 5 salah. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat jam yang tergantung di dinding. Ayah dan ibu akan segera kembali. Aku akan menanyakan 1 pertanyaan terakhir dan menanyakan separuh lainnya lain kali. Pertanyaan terakhir. Oke. Tanya saja. Konsentrasi Luo Feng meningkat. Pertanyaan ini sangat mendasar. Tinjau peristiwa penting dari periode Danipan, asteris. Tanya Luo Hua. Karakter Pandanipan sedikit berbeda. Tapi ini pada dasarnya berarti Nirvana, Grand Nirvana. Atau setidaknya mengisyaratkan itu. Saya akan menyebutnya periode Grand Nirvana mulai sekarang.
Luo Hua memiliki ekspresi serius. Karena periode Grand Nirvana adalah bagian terpenting dari sejarah reformasi manusia. Pada awal abad ke-21, seluruh dunia terus mengalami beberapa wabah virus. 2003 AD adalah SARS, 2009 adalah H1N1, dan 2013. Akhirnya virus tipe R yang bahkan lebih mengerikan merebak. Saat virus tipe R menyebar, itu bermutasi menjadi sekitar 20 jenis, yang membuatnya semakin menantang bagi antivirus untuk melawan. Akibatnya, semua negara di dunia mengalami banyak kematian. Petik 2. Saat Departemen Medis maju, virus dapat dikendalikan. Namun, pada Januari tahun 2015 Masehi, virus R bermutasi menjadi mutasinya yang paling mengerikan, yang kemudian dikenal adalah virus RR. Dulu banyak mutasi virus R yang menyebar melalui cairan tubuh. Ada yang bisa menyebar melalui air. Namun, masa hidupnya di dalam air sangat pendek. Sebaliknya, virus RR ini bisa melalui cairan tubuh, melalui air, dan bahkan lebih buruk, bahkan bisa menembus udara. Dengan masa hidup hingga 3 jam di udara. Petik 2. Bab 3. Kota Jiangnan. Tepat saat penyakit RR muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Semua bentuk kehidupan, selama mereka perlu bernafas baik manusia atau hewan terbang terinfeksi. Petik 2. Saat manusia menemukan adanya penyakit RR, itu sudah terlambat. Petik 2. Pasca infeksi penyakit RR, angka kematian mencapai 30%. Dalam hitungan 3 bulan itu, tidak termasuk kematian massal hewan, populasi dunia turun hampir 2 miliar. Petik 2. Jumlah yang selamat mendekati 5 miliar, yang semuanya memiliki ketahanan alami terhadap penyakit tersebut. Petik 2. Selama 3 bulan yang mengerikan ini, seluruh planet mengalami rasa sakit yang menyiksa. Petik 2. Selama proses ini, 5 miliar orang yang selamat menyadari bahwa tubuh mereka telah diperkuat. Secara virtual, kekuatan, kecepatan pembelahan sel, dan ketangguhan kulit setiap orang setidaknya 2 kali lipat. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah mengungguli juara dunia sebelumnya dalam olahraga lari dan angkat beban. Petik 2. Dan kemudian, bencana dimulai. Petik 2. Manusia yang telah hidup dengan nyaman telah menjadi sangat kuat. Binatang buas yang selamat dari penyakit RR telah melalui kondisi yang lebih keras. Dalam transformasi mereka, kekuatan mereka telah meningkat secara mengejutkan jauh melampaui manusia. Dan beberapa dari hewan mengerikan ini menjadi lebih pintar. Petik 2. September tahun 2015. Mulai dari serangan sejumlah besar organisme di laut, tak terhitung hewan yang berubah menjadi binatang buas mulai menyerang pemukiman manusia. Petik 2. Darah. Kegilaan. Dalam perang antara manusia dan binatang, manusia telah menyadari bahwa senjata peledak yang mereka banggakan hanya bekerja pada binatang kelas bawah. Binatang yang lebih kuat terbang dan merangkak tidak takut terhadap meriam. Peluru itu bahkan tidak bisa menggores baju besi mereka. Rudal homing dengan mudah dihindari oleh binatang buas yang cepat bereaksi. Petik 2. Bahkan ketika manusia menggunakan serangan nuklir, mereka secara mengejutkan mengetahuinya. Kemampuan pertahanan monster terlalu besar. Hanya mereka yang berada dalam radius ledakan bom yang mati. Monster di daerah sekitarnya tidak terbunuh. Kekuatan bom itu tidak sekuat yang diperkirakan manusia. Meski membunuh segerombolan monster, radiasi dari bom tersebut melahirkan monster yang bahkan lebih mengerikan. Monster paling terkenal dan mengerikan tahun itu adalah Crimson Skywolf, yang bisa terbang dan membantai ratusan ribu orang. Pada saat inilah orang-orang menyadari, radiasi benar-benar bisa mengubah monster. Petik 2. Meskipun monster yang mengerikan muncul, prajurit yang kuat juga bermunculan dari sisi manusia. Crimson Skywolf dikalahkan oleh prajurit super kuat yang juga bisa terbang peringkat nomor 2 internasional, Thunderlord. Petik 2. Para prajurit ini menyelamatkan banyak warga sipil normal di saat yang genting. Mereka membantu tentara dalam melawan gerombolan monster. Selama ini, banyak cerita epik bermunculan. Petik 2. Ilmuwan manusia, Keluo Desena, menggunakan bahan dari mayat monster bersama dengan logam yang disebut emas biru, yang ditemukan di bulan untuk membuat paduan logam yang bahkan lebih keras dari berlian, paduan Keluo.
Mengingat senjata ampuh yang bisa memotong baju besi monster, para pejuang yang kuat tidak perlu lagi mengandalkan tangan kosong mereka. Petik 2. Ini bagian dari sejarah sangat jelas dalam pikiran Luo Feng. Selama perang, sebagian besar kota hancur. Petik 2. Di benua Wuhuaxia, negara-negara dengan tergesa-gesa membangun 6 pangkalan utama untuk mentransfer populasi yang sangat besar. Untuk para pejuang, negara saya dan India memiliki jumlah terbesar. Untuk teknologi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia adalah pemimpinnya. Petik 2. Karena jumlah monster di laut tidak dapat diukur, semua negara pulau dihancurkan. Bahkan sekarang, laut adalah wilayah monster. Petik 2. Dalam perang antara manusia dan monster, satu-satunya negara yang mampu mempertahankan diri adalah India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan negara saya. Negara-negara lainnya sudah lama hancur. Di saat kritis, Federasi Bersatu Bumi dibentuk, dengan 5 negara sebagai intinya. United Forces of the United Earth Federation membantu menciptakan banyak basis manusia di seluruh dunia. Petik 2. Luo Feng kagum. Perang yang berlangsung 5,5 tahun. Perang paling mengerikan. Dalam perang ini, kematian mencapai hampir 10 miliar. Hanya sistem yang dipertahankan oleh 5 negara yang tetap utuh. Negara-negara lain yang selamat bercampur dalam berbagai basis manusia. Sampai sekarang, di darat, manusia mempertahankan keunggulannya. Tapi monster yang tak terhitung jumlahnya di laut mempertahankan kendali mereka atas laut. Dari 2013 hingga 2021, dalam 8 tahun ini, adalah periode Grand Nirvana dalam sejarah manusia. Luo Feng duduk di sofa. Dong, 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 dong. Suara jam bergema di dalam rumah. Jam di dinding berdering 5 kali, yang menandakan bahwa saat ini jam 5 sore. Periode Grand Nirvana. Luo Hua heran. Saudaraku, sejujurnya, aku tidak bisa benar-benar memahami seperti apa dunia ini sebelum periode Grand Nirvana. Ada lebih dari 200 negara. Jadi berapa banyak orang di sana? Hanya 7 miliar. Beberapa negara akan berada dalam bahaya besar. Hanya satu binatang yang kuat yang bisa menghapus seluruh negara dari peta. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Itulah sebabnya seluruh dunia terdiri dari 5 negara yang kuat dan 23 kota. Petik 2. Di seluruh planet, ada total 5 negara, Cina, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Lokasi seperti Amerika Selatan dan Afrika terdiri dari 23 kota, atau pangkalan. Cina memiliki 6 basis manusia, yang merupakan 6 kota besar saat ini. Rumah Luo Feng adalah kota yang Zhou di wilayah Yi'an, salah satu dari 8 bagian kota Jiangnan. Seluruh populasi kota Jiangnan mendekati 200 juta. Kota yang Zhou di wilayah Yi'an kota Jiangnan memiliki lebih dari 1 juta orang. Pangkalan kota Jiangnan dulu terdiri dari Yuan Jiansu Asteris. Tentu saja ada juga Yuan Anwei Asteris. Asteris ini adalah jenis kelompok etnis yang berbeda. Dahulu kala, Luo Hua melihat ke arah jam yang tergantung di dinding. Sekarang ini tahun 2056. Periode Grand Nirvana sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dalam masyarakat kita, hampir setiap orang harus pergi berlatih di sebuah dojo. Masyarakat kita jauh lebih kuat daripada 30 tahun lalu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dalam 30 tahun, pasti ada peningkatan besar dalam prajurit yang kuat seiring dengan kemajuan teknologi yang stabil. Namun, banyak monster menakutkan juga telah lahir. Pintu dibuka dan pasangan parubaya masuk. Kemeja pria itu berkeringat dan memiliki beberapa noda cat. Jelas dia sangat lelah. Wanita itu memegang keranjang berisi sayuran dan daging. Tidak terlalu tinggi. Ayah, ibu, Luo Feng segera bangkit. Mereka adalah orang tuanya. Ayah Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan. Haha, Feng. Teruslah membaca. Teruslah membaca. Jangan ganggu aku. Luo Hongguo tertawa, karena putranya akan segera mengikuti ujian. Belajar adalah hal terpenting di mata Luo Hongguo. Luo Hongguo menunduk dan melihat botol plastik besar berisi air ledeng. Fakta bahwa selalu tersedia air untuknya setiap kali dia kembali menghangatkan hatinya. Setelah bekerja sepanjang hari,
Dia akan mengambil botol ini dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Menghirup udara yang kenyang. Cepat mandi. Bau keringat. Gong Xinlan tertawa. Haha, Luo Hongguo tertawa dan segera pergi untuk mengambil baju ganti. Menuju ke sudut kecil yang melayani keluarga selama bertahun-tahun sebagai kamar mandi. Gong Xinlan tertawa dan melihat kedua putranya. Feng, Hua, hari ini ibu akan membuat daging panggang. Daging panggang adalah favoritku. Luo Hua langsung berteriak. Luo Feng juga tertawa saat dia melihat ibunya mengenakan celemek dan bersiap untuk memasak makan malam. Luo Feng merasa jelas. Ibu selalu pergi berbelanja di malam hari setelah dia bekerja. Karena harga bahan makanan jauh lebih murah daripada pagi hari. Namun, bahan makanannya tidak akan segar saat itu. Luo Feng kemudian melirik ke kamar mandi. Berpikir, aku harus cepat-cepat mendapatkan gelar petarung, agar ibu tidak perlu berbelanja bahan makanan pada malam hari dan ayah tidak perlu terlalu sering pergi bekerja. Petik 2. Di dalam hatinya, Luo Feng selalu berharap agar orang tuanya dapat beristirahat dan menikmati sinar matahari dan makanan enak dengan damai. Feng, Luo Hongguo berjalan menuju Luo Feng setelah selesai mandi. Ada sesuatu yang ingin ayah katakan padamu. Petik 2. Apa? Luo Feng menatap ayahnya. Luo Feng tertawa sedikit. Ini seperti ini, Feng. Aku tidak pernah bertanya apa rencanamu setelah lulus SMA. Bisa Anda ceritakan? Luo Hongguo jarang membicarakan hal-hal seperti ini dengan putranya karena dia tidak ingin menekannya. Dia tahu bahwa putranya bekerja sangat keras dan tampil dengan sangat baik. Tepat ketika Luo Hongguo mengatakan ini, gerakan memasak Gong Xinlan mulai sedikit melambat. Orang tua Luo Feng sangat peduli dengan masa depan putra mereka. Ayah, saya berpikir seperti ini. Petik 2. Luo Feng menambahkan. Menurut nilaiku, aku yakin masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan tidak akan sulit. Sekarang setelah saya mendapatkan gelar elit dojo, saya akan dibesarkan sebagai perwira di Akademi Militer. Ibu dan ayah bisa masuk ke bagian keluarga militer. Petik 2. Ada juga tingkatan yang berbeda di militer. China. Tentu saja. Merekrut tentara. Namun, tentara reguler tidak menerima banyak. Namun, untuk seorang pria muda yang memegang gelar elit dan masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan, akan memiliki kecerdasan dan kekuatan. Negara pasti akan fokus pada orang-orang seperti itu dan memberi keluarga mereka rumah. Bagi keluarga seorang petugas, kondisinya akan puluhan ratus kali lipat lebih baik dari rumah kontrakan yang murah meriah ini. Lalu bagaimana jika Anda tidak bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 itu? Luo Hongguo berkata, Feng, jangan terlalu menekan dirimu. Petik 2. Ada 2 akademi militer utama di kota Jiangnan. Jika ada yang salah dalam ujian Anda dan Anda tidak dapat masuk ke akademi terbaik, sama sekali tidak ada masalah dengan melanjutkan ke yang kedua. Luo Feng dengan jelas memahami nilainya. Biasanya, dia dapat mencetak sekitar 50 poin lebih tinggi dari rata-rata sarjana. Untuk akademi militer kedua, dia hanya harus mencapai rata-rata. Dalam ujian hari ini, hanya ada 2 jenis, sarjana dan spesialis. Hanya ada 1 garis pemisah. Yang di atas garis itu adalah sarjana, dan yang di bawah ini adalah spesialis. Di akademi militer kedua, dengan gelar elit, saya juga akan diasuh sebagai perwira. Tidak akan ada terlalu banyak perbedaan dalam perawatannya. Luo Feng tertawa. Untuk menjadi sarjana, hanya 2 dari 10 orang yang bisa melakukannya. Namun, untuk seorang siswa SMA, hanya 1 dari 1000 orang yang dapat meraih gelar elit. Yup, jika kamu mendapat kepercayaan diri maka itu bagus. Namun, Feng, jangan terlalu memaksakan diri. Aku dan ibumu hanya butuh kehidupan yang stabil. Itu saja. Luo Hongguo menganggukkan kepalanya sedikit. Anak ini terlalu menekan dirinya sendiri. Petik 2. Tidak sama sekali. Luo Feng tertawa. Aku tidak terlalu tertekan. Sejak saya masih muda, saya hanya memiliki sedikit lebih banyak energi dan motivasi. Petik 2. Luo Feng mengatakan bahwa dengan keras. Tapi dalam hatinya, ibu, ayah, saudara, setelah ujian saya, Anda akan segera dapat menikmati kehidupan yang baik.
Setelah saya mencapai peringkat petarung, kalian tidak akan hidup begitu pahit. Petik 2. Cepat ambil mangkuk dan sumpitnya dan pindahkan piring ke atas meja. Makan malam sudah siap. Gong Xinlan tertawa dan mendesak. Aik. Luo Hongguo tertawa dan berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Sayurannya wangi. Luo Feng mengendus panci dan membantu membawa piring. Petik 2. Aku mencium bau daging panggang. Yai. Teriak Luo Hua dengan bersemangat dan memindahkan kursi rodanya ke arah meja. Keluarga beranggotakan 4 orang. Menikmati waktu mereka. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.